Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu tentang hukum gravitasi Newton atau biasanya disebut dengan gaya gravitasi Newton. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa persamaan untuk menentukan gaya gravitasi Newton yaitu G M1 kali M2 per R pangkat 2. Nah, di hukum Newton sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa persamaan untuk menentukan besarnya gaya atau F itu sama dengan massa dikali A. Tapi di sini massa dianggap sebagai sama dengan massa 1, sedangkan M2 ini sama dengan massanya bumi. Jadi sebenarnya percepatan gravitasi yang kita mau cari ini sebenarnya mirip-mirip dengan percepatan gravitasi bumi, dengan menganggap M1 ini adalah massa benda yang mengalami percepatan gravitasi dan M2 ini adalah benda planetnya tersebut. Jadi di sini M2-nya adalah planetnya, M1-nya adalah benda. Sedangkan jari-jarinya ini adalah ukuran dari benda tersebut ke pusat bumi atau biasa disebut dengan jari-jari bumi. Nah, jadi kalau M benda ini kita coret, berarti yang bersisa adalah A. A itu adalah percepatan, tapi karena kita membahas tentang gaya gravitasi, berarti percepatannya berubah menjadi percepatan gravitasi. Nah, di sini saya menggunakan percepatan gravitasi bumi karena massa yang saya gunakan adalah massa bumi dan jari-jari bumi. Nah, di sini ada beberapa ketentuan dengan massa bumi ini merupakan konstanta juga sih. Nilainya itu adalah 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Sedangkan jari-jari bumi itu adalah 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Nah, umumnya beberapa soal itu ada yang membulatkannya menjadi angka yang tanpa memiliki desimal. Misalnya massa bumi menjadi 6 kali 10 pangkat 24 kg dan jari-jari bumi itu biasa dinyatakan dalam kilometer, yaitu 6.400 km. Jadi definisi sesungguhnya dari percepatan gravitasi yaitu daerah yang masih dilingkupi oleh kuat medan gravitasi, yaitu berarti masih terdampak gaya gravitasi juga ya, karena percepatan gravitasi itu biasa juga disebut sebagai kuat medan gravitasi. Sehingga titik-titik di mana benda masih mengalami gaya gravitasi tersebut berarti itu disebut dengan berarti bendanya masih mengalami percepatan gravitasi. Seperti itu. Nah, kita coba satu contoh sederhana dari percepatan gravitasi. Kita coba yang ini ya. Berapakah besar percepatan gravitasi di suatu titik terletak pada jarak 3 meter dari sebuah benda yang massanya 15 kg? Ini kita coba yang ini saja dulu ya, yang sederhana. Karena saya menggunakan Cyberlink Cap, makanya ada fitur-fitur filternya. Oke, kalau kita mau menentukan berapakah percepatan gravitasi yang dialami oleh titik 3 meter di sekitar benda yang bermassa 15 kg, berarti begini ya. G sama dengan G besar atau tetapan gravitasi massa benda per jari-jari benda pangkat 2. Nah, di sini G-nya yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali dengan massa benda yaitu 15 kg per jari-jari benda jarak titik ke benda yaitu adalah 3 meter, berarti ini tinggal dipangkat 2. Berarti di sini 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali 15 per 9. Nah, 15 per 9 ini kita bisa selesaikan. Ini sisa 5, ini sisa 3. Berarti ini tinggal kita kali sederhana ya.
6,67 kita kali 5 terus dibagi dengan 3. Di sini saya pakai kalkulator nih. Nah tuh. Ya cukup sulit sih angkanya. Kecuali kalian sudah terbiasa ya dengan bentuk soal seperti ini. Menghitung dengan angka-angka yang seperti itu. Berarti di jawabannya di sini saya menggunakan 2 angka di belakang koma, berarti 11,12. Satuannya itu meter per sekon kuadrat. Bisa saja, ini masih ada 10 pangkat min 11 nya ya. Satuannya itu meter per sekon kuadrat. Ada juga yang menggunakan satuan seperti ini, 11,12 dikali 10 pangkat min 11 Newton per kilogram. Ini sama saja ya. Jadi satuan antara Newton per kilogram dengan meter per sekon kuadrat ini sama-sama menunjukkan nilai dari percepatan. Nah di sini jadi kalau kita perhatikan bahwa untuk menghasilkan kuat medan yang cukup besar berarti dibutuhkan massa yang besar. Kalau massanya hanya puluhan kilogram berarti orde dari percepatan gravitasinya itu masih di sekitaran nano, atau kalau paling besarnya itu puluhan pikometer. Jadi ya ordenya itu masih 10 pangkat min 11, 10 pangkat min 12. Nah kalau jaraknya masih ukuran meter-meter begitu itu masih besar ya. Nah kecuali bendanya itu udah gede banget, kayak misal massanya planet, atau jarak benda yang terlalu kecil, misalnya jarak antara inti atom dengan elektron. Nah itu ada efek dari ada efek dari gaya gravitasinya. Tapi umumnya kalau untuk inti atom dengan elektron itu lebih dikenalkan dengan menggunakan gaya Coulomb, bukan lagi gaya gravitasi, seperti itu ya. Jadi untuk video kali ini saya akhiri. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, dan tidak lupa saya katakan tetap dukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.